Oke, kita mulai ya. Ada satu kenyataan pahit yang jarang banget dibahas. Kebanyakan trader retail itu gagal bukan karena strateginya jelek loh, tapi karena mereka kejebak sama ekspektasi matematis yang secara psikologis belum siap mereka jalani. Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah mitos besar dan nunjukin kenapa rasio 1:1 justru bisa jadi senjata rahasia Anda. Pernah nggak ngerasain frustrasinya momen ini? Analisis Anda udah bener, posisi lagi untung. Tiba-tiba pasar berbalik arah, pas banget sebelum target gede Anda kesentuh. Nyesek banget kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan ini tuh cuma gejala dari masalah yang jauh lebih dalam. Kita semua pasti pernah denger ini kan? Aturan emas yang selalu diulang-ulang di mana-mana. Ya, di atas kertas sih kedengerannya pinter banget. Siapa coba yang nggak mau potensi untung 3 kali lipat dari resikonya? Tapi, tahu nggak, dalam prakteknya, justru ngejar-ngejar rasio 1:3 inilah yang seringkali jadi biang kerok hancurnya akun trader pemula. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Masalah utama dari aturan 1:3 ini sebenarnya bukan soal matematika, tapi soal psikologi. Ini tuh semacam perangkap mental yang bikin trader yang sebenarnya bagus malah jadi bikin keputusan-keputusan yang buruk. Nah, ini dia nih bedanya antara fantasi sama kenyataan. Di kepala kita bayangin diri kita tuh bakal santai nungguin profit besar. Tapi di dunia nyata, setiap harga gerak sedikit aja ngelawan kita, rasanya tuh udah kayak ancaman besar. Kita jadi nggak lagi nge-manage tradingan kita, tapi kita cuma sibuk bertahan hidup dari emosi kita sendiri. Dan analogi ini, wah pas banget. Maksa ngejar target yang kejauhan sebelum Anda punya kekuatan mental buat nahan posisinya, itu ya resep pasti buat gagal. Itu butuh ketenangan level dewa yang kebanyakan trader pemula, ya terus terang aja, belum punya. Nah sekarang, ayo kita bedah angkanya. Kenapa sih matematika yang kelihatannya keren banget di atas kertas, itu seringkali gagal total dalam praktek trading yang sesungguhnya? Nah, ini dia nih yang bikin banyak orang kejebak. Matematikanya kelihatan nggak terkalahkan. Anda bisa lebih sering salah daripada benar, tapi tetap dapat duit. Kedengerannya kayak mimpi jadi kenyataan kan? Tapi ada satu hal super penting yang dilupain sama hitung-hitungan ini. Ini dia intinya. Hitung-hitungan di kertas itu nggak pernah mempertimbangkan emosi manusia. Di dunia nyata, seorang trader itu seringnya keluar terlalu cepat karena takut, atau malah kena stop loss pas harga berbalik arah. Hasilnya, ya target 1:3 itu jadi jarang banget tercapai. Coba deh kita bandingin. Seorang trader yang ngejar 1:3, kemungkinan besar bakal susah payah buat konsisten. Sebaliknya, trader yang targetnya 1:1 seringkali punya win rate yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Ya karena targetnya lebih realistis dan sejalan sama pergerakan harga normal sehari-hari. Nah, angka ini nih kuncinya. Dengan rasio 1:1, Anda cuma perlu win rate di atas 55% aja buat bisa profit secara konsisten. Dan ini tuh target yang jauh lebih masuk akal dan bisa dicapai buat kebanyakan trader dibanding nyoba menang lotre trading dengan target 1:3. Oke, biar lebih kebayang gimana ini terjadi di dunia nyata, saya mau cerita sedikit. Ini kisah tentang seorang trader bernama Daniel. Ceritanya ini benar-benar nunjukin dengan jelas jebakan psikologis yang dari tadi kita bahas. Jadi masalahnya si Daniel ini bukan di analisanya loh, tapi di egonya. Dia ngerasa gagal kalau cuma dapat 100 poin dari pergerakan harga yang totalnya 300 poin. Dia itu trading bukan buat cari uang secara konsisten, tapi buat ngebuktiin kalau dia pintar dan bisa menang besar. Dan ya, inilah hasil yang paling nyakitin dari pendekatannya. Berkali-kali dia udah ada di posisi untung besar. Tapi karena targetnya nggak realistis itu belum kesentuh, dia malah ngebiarin keuntungan itu hilang gitu aja. Jadi rugi. Nah ini nasihat penting yang akhirnya mengubah segalanya buat Daniel. Begitu dia pindah ke rasio 1:1 yang lebih realistis, hasilnya langsung stabil. Dia berhenti nyoba nebak-nebak pasar dengan sempurna dan mulai bereaksi sama apa yang pasar kasih ke dia. Oke, jadi solusinya gimana? Nah, disinilah kita masuk ke inti dari semuanya. Rahasia yang dipahami trader-trader jagoan adalah kemenangan-kemenangan kecil itu membangun disiplin. Sebaliknya, kemenangan besar yang cuma sesekali terjadi, itu justru sering menghancurkan kendali diri. Anggap aja strategi 1:1 ini kayak tempat latihan yang paling sempurna. Ini tuh menciptakan siklus umpan balik yang positif. Anda bikin rencana, Anda eksekusi, Anda dapat kemenangan yang bisa dicapai. Dan ini nguatin kebiasaan baik di otak Anda. Ini ngelatih Anda bahwa ngikutin rencana itulah kunci suksesnya. Kita balik lagi ke analogi gym tadi ya.
Anda jadi kuat itu bukan karena ngangkat beban paling berat sekali doang kan, tapi karena repetisi yang konsisten setiap hari. Nah, kemenangan-kemenangan kecil dengan rasio 1:1 itu, ya itulah repetisinya. Itulah yang ngebangun otot disiplin Anda. Nah, kita udah mau sampai di akhir nih, jadi mari kita rangkum ide utamanya. Tugas pertama Anda sebagai seorang trader itu bukan buat jadi pahlawan, tapi untuk bertahan hidup. Sesimpel itu. Ini adalah prinsip dasar yang wajib banget Anda pegang. Jangan ngejar-ngejar pertumbuhan yang meledak-ledak sebelum Anda punya fondasi eksekusi yang stabil. Mulai dulu dengan menstabilkan performa Anda lewat target-target 1:1. Ingat ya, penguasaan dalam trading itu datangnya dari pengalaman, dari jam terbang di pasar. Dan Anda cuma bisa dapat pengalaman itu kalau Anda nggak ngancurin akun Anda duluan, gara-gara ngejar kemenangan heroik yang nggak realistis. Bertahanlah, maka penguasaan itu pasti akan datang. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Jawaban Anda atas pertanyaan ini akan menentukan pendekatan Anda, psikologi Anda, dan pada akhirnya, ya, seluruh karir trading Anda. Pikirkan baik-baik.